Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Iksan. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan atau memaparkan materi kami mengenai peranan hukum adat dalam implementasi perundang-undangan. Dan saya selaku pemateri pertama ingin menjelaskan mengenai dasar yuridis. Nah, dasar yuridis ini adalah hukum adat, bagian dari kebudayaan Indonesia, hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusia. Betapa sederhana dan kecil pun masyarakat itu menjadi sebuah cerminnya. Hal ini dikarenakan setiap manusia, setiap rakyat mempunyai kebudayaan tersendiri dengan corak dan sifatnya sendiri. Dasar yuridis hukum adat ini terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dan di sini ada beberapa penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang pertama itu hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945 ini tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas menyinggung persoalan hukum adat. Akan tetapi, dalam penjelasan Undang-Undang 1945 sedikit ada petunjuk tentang hal ini. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Kemudian yang kedua, hukum adat dalam konstitusi. Dengan diundangkannya konstitusi RIS atau RIS pada tanggal 6 Februari 1950, keputusan Presiden tanggal 31 Januari 1950 nomor 48 lembaran negara tahun 1950 nomor 3, maka kedudukan serta peranan hukum adat di dalam tata perundang-undangan nasional negara Republik Indonesia tidak mengalami perubahan. Yang berarti dalam konstitusi RIS memberikan kedudukan yang lebih menonjol lagi bagi hukum adat. Kemudian yang selanjutnya, hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951. Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 ini yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 1951 adalah undang-undang tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan, dan acara peradilan sipil. Ketentuan yang termuat pada pasal 1 ayat 2 undang-undang ini menyangkut persoalan tentang penghapusan pengadilan adat yang realisasinya baru terlaksana secara keseluruhan pada tahun 1970. Dan di sini ditentukan bahwa eksistensi peradilan tersebut masih diakui sepanjang menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian hukum tersendiri dari peradilan adat. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, hukum adat dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden membubarkan Konstituante, menemukan berlakunya Konstitusi Proklamasi 1945 dengan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka sesungguhnya kembali pula jiwa kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang melandasi segala kehidupan serta kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan sendirinya keberadaan hukum adat pun kembali dapat ditemukan di dalamnya. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Nur Isnaini dengan NIM 118222063. Saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu membahas mengenai implementasi dalam peraturan. Hukum adat senantiasa tumbuh, berkembang, serta dipertahankan oleh masyarakat adat Indonesia.
Dalam ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960 pada lampiran A paragraf 402 telah menetapkan hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum yang berbunyi 1. Asas-asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur. Kedua, di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. Yang ketiga, dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat, dan lain-lainnya. Berpijak pada TAP MPRS nomor 2/MPRS/1960 ini, maka kedudukan serta peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional menjadi lebih tegas, yaitu sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur merupakan landasannya. Sangat tepat ketetapan MPRS ini karena hukum adat bagian dari kebudayaan Indonesia. Sebagai asas-asas atau landasan pembinaan hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa. Kedua, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Ketiga, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan tertulis atau undang-undang. Yang keempat, hukum adat yang bersih dari sifat-sifat feodalisme, kapitalisme, serta penghisapan manusia atas manusia. Yang kelima, hukum adat yang tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama. Mengenai kedudukan hukum adat dan perannya dalam pembinaan hukum nasional dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan-pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengambilan bahan-bahan hukum adat dalam penyusunan hukum nasional. Tugas yang penting sekarang adalah bagaimana kita harus menyiapkan nilai-nilai hukum yang benar-benar hidup di dalam masyarakat yang dapat sesuai dengan tuntutan zaman menuju ke arah pembentukan hukum nasional. Sebagai hukum yang modern yang dapat sejajar dengan hukum-hukum dari negara-negara yang telah maju di dunia. Untuk itu, kita harus terus-menerus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sekian dari saya, materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Miftahul Rizkia dengan NIM 1182212. Saya di sini sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang manfaat hukum adat. Hukum adat adalah hukum tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Bila hukum adat yang mengatur sesuatu bidang kehidupan dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan warganya, maka warganya sendiri akan merubah hukum adat tersebut agar dapat memberi manfaat untuk mengatur kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pengetua adat. Hukum adat mengalami perkembangan karena adanya interaksi sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Persentuhan itu mengakibatkan perubahan yang dinamis terhadap hukum adat. Selain itu, tidak terkodifikasi hukum adat itu memiliki corak sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum adat mengandung sifat yang tradisional. Yang kedua yaitu hukum adat dapat berubah-ubah. Dan yang ketiga, kesanggupan hukum adat menyesuaikan diri. Hukum adat mengatur seluruh kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun. Hukum adat mengatur tentang masalah perkawinan, harta perkawinan, warisan, tanah, dan yang lainnya, yang selalu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat agar tercapai ketertiban masyarakat. Hukum adat ini selalu dijunjung tinggi pelaksanaannya. Kepribadian bangsa kita dapat dilihat dari keanekaragaman suku bangsa di negara ini yang ada lambang negara kita Garuda Pancasila dan slogannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Dengan mempelajari hukum adat di Indonesia, maka kita akan mendapatkan wawasan berbagai macam budaya hukum Indonesia. Dan sekaligus kita dapat mengetahui hukum adat yang mana ternyata tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum adat yang mana dapat dikonkordasikan diperlakukan sebagai hukum nasional. Mengenai kedudukan dan peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional dapat kita lihat misalnya pernyataan kesimpulan hasil seminar hukum nasional yang ketiga di Surabaya pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Maret 1974 yang menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum adat melalui perundang-undangan, putusan hakim dan ilmu hukum hendaknya dibina ke arah hukum nasional secara berhati-hati. Dan yang kedua yaitu hukum perdata nasional hendaknya merupakan hubungan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia dan diatur dalam undang-undang yang bersifat luas yang bersumber pada asas-asas dan jiwa hukum adat. Yang ketiga yaitu kodifikasi dan unifikasi hukum dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat hendaknya dibatasi pada bidang-bidang dan hal yang sudah mungkin dilakukan pada tingkat nasional. Bidang-bidang hukum yang diatur oleh hukum adat dan hukum kebiasaan yang lain yang masih bercorak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak menghambat pembangunan masih diakui bentuknya untuk demikian dibina ke arah unifikasi hukum demi persatuan bangsa. Yang keempat yaitu menyerahkan untuk segera mengadakan kegiatan-kegiatan unifikasi hukum harta kekayaan adat yang tidak erat hubungannya dengan kekhasan spiritual dan hukum harta kekayaan barat dalam perundang-undangan sehingga terbentuknya hukum serta kekayaan nasional. Yang kelima yaitu menyarankan agar mengikhtiarkan pengarahan hukum kewarganegaraan dan kewarisan pada unifikasi hukum nasional dilakukan melalui lembaga peradilan. Yang keenam yaitu hendaklah dibuat undang-undang yang mengandung asas-asas pokok hukum perundang-undangan yang dapat mengatur pola hukum termasuk hukum adat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.